Hello Ens, bicara tentang emosi, apakah kamu memiliki empati berlebih pada orang yang mengalami masalah sehingga kamu menyerap emosi negatif pada orang itu? Pernah nggak kamu mudah merasa stres setelah mendengar kisah memilukan yang sedang dialami oleh orang terdekatmu? Oke, kembali bersama gue Anton Sugarto. Kali ini gue mau ngomongin soal emotional response. Sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Mereka yang memiliki sikap empati tinggi akan mudah dianggap berkomunikasi dan merasakan emosi orang lain. Enggak mengherankan jika mereka sering diajak curhat oleh orang lain. Sayangnya sikap empati berlebihan bisa membuat mereka merasa lebih lelah, bahkan ikut stres. Sikap empati yang berlebihan ini juga dapat disebut dengan emotional spunk. Apa itu emotional spunk? Empati merupakan kemampuan memahami perasaan orang lain dengan cara melihat suatu permasalahan melalui sudut pandang orang tersebut. Sikap empati diperlukan untuk membangun hubungan sosial yang baik dengan orang lain. Sesuai namanya, emotional spunk menandakan tipe kepribadian yang mudah menyerap emosi dari lingkungan sekitarnya. Pasalnya orang ini cenderung memiliki empati tinggi hingga bisa merasakan seberapa dalam rasa sakit atau kesedihan orang lain, terlebih jika mereka pernah mengalaminya. Oleh karena itu, mereka mudah merasa frustasi, marah, sedih, dan cemas setelah menyerap emosi yang dirasakan orang lain. Selain empati tinggi, seseorang yang memiliki emotional spunk juga memiliki intuisi yang bagus atau intuisi yang bagus. Akan tetapi, mereka mungkin sulit mengelola emosi yang dirasakan diri sendiri. Justru mereka malah merasa bertanggung jawab atas hidup orang lain. Jadi gini, ketika orang lain memiliki masalah, seseorang dengan emotional spunk seakan merasa harus membantu menyelesaikan masalah tersebut. Apabila dia enggak bisa membantu, dia akan merasa bersalah. Dia sulit merasa bahagia ketika mengetahui penderitaan orang lain. Orang dengan emotional spunk lebih sering mengutamakan hidup orang lain daripada milik diri sendiri. Akibatnya mereka sering dimanfaatkan oleh orang-orang toksik di sekitar mereka. Ini gawat ini. Perlu kita ketahui bahwa emotional spunk memiliki dampak yang kurang baik untuk kesehatan mental. Enggak jarang seseorang dengan kondisi ini pada akhirnya mengalami kepanikan dan depresi. Oleh karena itu, kamu harus menghindari emotional spunk dan berupaya untuk mengelola emosi lebih baik. Nah, jadi gimana nih cara menghindarinya? Yang pertama, memiliki batasan yang kuat. Maksudnya gini, kamu nggak salah jika memiliki sikap empati yang tinggi, itu nggak salah. Namun, kamu juga harus paham bahwa nggak semua hal bisa kamu tangani. Jangan menyalahkan diri sendiri atas emosi negatif yang ada pada kehidupan orang lain. Kamu harus bisa mengidentifikasi karakter orang dan situasi tertentu yang berpotensi menyerap energimu. Khususnya seperti ini, mengingat bahwa kamu mudah menyerap emosi yang orang lain miliki, maka batasi interaksimu dengan mereka. Jika kamu diundang ke suatu pesta riuh yang penuh banyak orang, jangan ragu berkata tidak jika kamu enggan untuk datang. Kemudian yang kedua, jangan ragu menjauhi hal yang mengganggumu. Seseorang dengan emosi spunk bisa mudah kehilangan energi akibat membaca berita buruk. Mereka di tempat terlalu lama atau kondisi lain yang memang mengganggu kenyamanannya. Jika kamu berada di restoran dan duduk di sebelah sekelompok orang yang berbuat gaduh sehingga membuat kamu nyaman, lebih baik pindah ke meja lain, pindah ke tempat yang lebih tenang yang membuat kamu merasa lebih nyaman. Kemudian yang ketiga, batasi sentuhan fisik.
Energi dari seseorang dapat berpindah ke orang lain melalui mata dan sentuhan. Seseorang yang memiliki empati tinggi bisa merasakan emosi orang lain, bahkan hanya melihat ekspresi wajah atau tatapan mata. Apabila kamu merasa enggak nyaman dengan seseorang, batasi kontak mata. Hindari pula bersentuhan seperti memeluk atau memegang tangannya. Jika memang harus memeluk, berikat pelukan singkat saja sehingga enggak perlu khawatir akan menyerap stres yang orang lain rasakan. Kemudian yang keempat, ambil jeda waktu. Seseorang dengan empati lebih membutuhkan waktu sendiri untuk mendapatkan energinya kembali. Apabila waktu yang cukup dengan suasana tenang tanpa panggilan telepon, cahaya ponsel dan media sosial, lakukan meditasi atau reaksi di alam supaya menemukan suasana bersih, segar, hijau dan menyenangkan. Sembari melakukan earthing merupakan metode terapi dengan melakukan kontak secara langsung dengan permukaan bumi supaya tubuh mendapatkan energi positif dari permukaan bumi. Memiliki sikap empati bukan hal yang salah. Sikap empati kita butuhkan supaya dapat memiliki hubungan sosial yang baik dengan orang lain. Namun, jangan sampai empati yang berlebihan membuat kita menyerap semua emosi negatif sehingga menyebabkan kewalahan dan stres. Nah, hati-hati juga sama pihak-pihak tertentu yang berpotensi memanfaatkan sikap empati kamu. Jangan sampai ini sampai di kamu saja. Kamu bisa sebarkan link dan komen serta kamu bisa share di konten ini jika kamu merasa bahwa konten ini sangat bermanfaat untuk dibagikan. Sampai jumpa.